Ngobrol santai dan sehat. Bersama Belah Batu 2 Channel. Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai dan Sehat bersama Belah Batu 2 Channel bareng saya Ayu Wiweka. Topik kita pada hari ini yaitu akan membahas tentang imunisasi dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita pada hari ini tenaga promosi kesehatan Belah Batu 2 yaitu Ibu Dewa Ayu Aryani. Om Swastiastu, Bu Dewa Ayu, bagaimana ini kabarnya? Ya, semoga sehat, Bu Sehat, Ayu. Terima kasih sudah bisa hadir bersama-sama dengan kami di sini. Karena kita berdua ini sudah aman, bagaimana kalau kita buka masker untuk melanjutkan obrolan kita selanjutnya? Boleh ya, pemirsa? Baik, Bu Ayu, kita buka masker ya. Masker. Nah, Bu Dewa Ayu, ini kan sebagai tenaga promosi kesehatan gitu ya. Apa saja sih kalau boleh kita tahu bersama nih kaitannya dengan program imunisasi yang sedang marak seperti saat ini diperbincangkan seperti itu. Apa saja yang ada di dalam program-program imunisasi tersebut? Mungkin Bu Dewa Ayu bisa sharing sedikit dengan kami untuk lebih bisa untuk kita lanjut ke ngobrol-ngobrol tentang hal yang akan bahas selanjutnya. Mungkin Bu Dewa Ayu bisa sharing sedikit untuk kami. Baik, terima kasih Bu Ayu. Mungkin kepada pemirsa semuanya, jadi terkait program imunisasi itu sendiri. Jadi kalau kami di Puskesmas itu ada program imunisasi itu ada program layanan imunisasi. Kalau kami bilang itu adalah bagian dari UKP, upaya kesehatan perorangan. Nah, kemudian ada layanan UKM-nya, ya. Jadi pada layanan UKM itulah perannya sebagai seorang promotor kesehatan di puskesmas. Ya, jadi di UKM itu kita akan mempromosikan, jadi mempromosikan produk kita yaitu imunisasi itu sendiri agar dikenal di masyarakat. Ya, tentunya dengan cara-cara salah satunya itu dengan memberikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu imunisasi, kemudian mensosialisasikan jenis-jenis imunisasi karena banyak sekali ya jenis-jenis imunisasi yang harus diperoleh oleh bayi balita kita, baik itu yang termasuk imunisasi dasar lengkap, kemudian sekarang ada imunisasi rutin lengkap. Ya, banyak sekali ya. Iya, jadi mesti harus kita sosialisasikan itu semua agar para orang tua mengetahui apa aja sih seharusnya putra putri saya dapat jenis imunisasi apa saja sih, kemudian manfaatnya apa, kemudian yang paling penting itu kapan sih jadwalnya gitu loh, per masing-masing jenis imunisasi itu karena sudah memiliki jadwalnya tersendiri. Jadi itu yang mesti harus kita lakukan. Jadi seperti itu Bu Ayu ya. Baik, seperti yang Bu Dewa Ayu sampaikan tadi nih, itu kan ada bahwa promotor kesehatan itu atau promotor promosi kesehatan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan atau disampaikan kepada masyarakat seperti itu. Betul. Nah, kalau Bu Dewa Ayu sendiri nih sebagai promotor kesehatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan imunisasi di puskesmas kayak gitu, apa aja yang bisa Bu Dewa Ayu lakukan untuk meningkatkan layanan imunisasi tersebut? Mungkin bisa berbagi dengan pemirsa kita. Baik, jadi kalau kami selaku petugas promosi kesehatan, jadi upaya utama yang harus kita lakukan di dalam meningkatkan capaian layanan imunisasi itu sendiri, yang paling penting menurut saya itu adalah melakukan komunikasi.
Ya, jadi komunikasi yang harus kita lakukan secara rutin, kemudian intensif, dan jangan lupa adalah komunikasi yang efektif. Ya, di mana tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepercayaan, ya, kepercayaan para orang tua, para pengasuh terkait di sini adalah tentang imunisasi, ya. Kemudian menyediakan informasi-informasi yang tepat di masyarakat untuk mengurangi adanya miskomunikasi atau misinformasi tentang vaksinasi yang beredar di masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para orang tua, para pengasuh, bahkan para keluarganya mengenai manfaat imunisasi, kemudian keamanan imunisasi itu sendiri, kemudian jenis-jenis imunisasi dan jadwal imunisasi itu sendiri. Sehingga dengan kita melakukan komunikasi, jadi harapannya setelah mereka mengetahui, kemudian mereka percaya dan yakin, dalam perubahan perilaku itu kan ada konsepnya. Ditingkatkan dulu pengetahuannya, setelah tahu kemudian mereka percaya dan yakin sampai akhirnya mereka mau melakukan, kemudian ada upaya untuk mencari tempat layanan vaksinasi untuk buah hatinya. Jadi seperti itu, Bu Ayu. Jadi ada komunikasi tadi. Betul. Nah, misalnya dengan komunikasi yang seperti Bu Dewayu jelaskan tadi, punya nggak strategi apa yang harus dilakukan untuk komunikasi itu bisa lebih efektif dan bisa diterima di masyarakat? Nah, kayak saya misalnya tahunya di Bali itu kan bahasa itu banyak ya, bahasanya ada yang bahasa halus, ada yang bahasa biasa, ada juga bahasanya yang gayanya anak muda gitu. Misalnya ada nggak yang biasa dilakukan oleh Bu Dewayu beserta timnya itu, kiat atau strateginya itu seperti apa komunikasi efektif yang memang akan dilakukan dalam memberikan pelayanan, dalam menggerakkan atau melaksanakan tugasnya Bu Dewayu sebagai promotor promosi kesehatan seperti itu. Ya, betul sekali Bu Ayu ya. Jadi kalau berbicara mengenai komunikasi, ya komunikasi itu tekniknya banyak sekali. Ya, jadi ada istilahnya kami mengenal adalah teknik komunikasi antar pribadi dan itu sangat banyak sekali. Nah, di dalam mempraktekkan komunikasi itu ada beberapa hal yang mesti harus kita amati sebelum melakukan komunikasi. Salah satunya itu adalah sasaran dengan siapa kita melakukan komunikasi, ya, agar kita bisa menentukan teknik-teknik komunikasi yang tepat, ya, sehingga dapat mencapai komunikasi yang efektif. Ya, kemudian dalam hal ini kami lebih sering menggunakan teknik komunikasi antar pribadi yang bersifatnya itu adalah bina suasana. Ya, jadi teknik komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi secara dua arah. Ya, jadi secara dua arah. Jadi bahkan lebih banyak sasaran yang berkomunikasi gitu, tidak seperti guru dengan siswa. Jadi kami bahkan di kelompok itu sebagai pendengar, Bu Ayu ya. Jadi mereka yang berbicara, betul. Mereka bertanya, Bu Dewayu yang menjelaskan. Ya, betul. Jadi kadang saya menggali tuh di masyarakat mengenai imunisasi, apa saja sih yang mereka telah ketahui sampai saat itu gitu loh. Jadi kami biarkan dulu mereka yang mengutarakan. Jadi benar-benar bina suasana gitu, nggak ada yang artinya kita itu tidak ada perbedaan gitu, enggak ya. Jadi bahkan dari sana pun saya bisa menangkap dari pendapat-pendapat para orang tua, ternyata mereka punya ketakutan, salah satunya untuk memberikan imunisasi anaknya, mungkin karena habis imunisasi anak saya selalu nangis, bahkan kemarin sebelum imunisasi sehat-sehat saja tuh, baru diajak di ke puskesmas imunisasi, pulang-pulang rewel, panas gitu, saya jadi repot. Ya, betul sekali. Dan lain-lainnya. Nah, itu yang saya lakukan, komunikasi dengan bina suasana, kemudian diskusi juga. Ya, dan ada tanya jawab di sana. Untuk teknik komunikasinya, jadi seperti itu. Kemudian
Ada juga sih yang saya lakukan itu melalui pendekatan kepada sejenisnya advokasi ke pemangku wilayah. Di sini kami sering melakukan advokasinya itu ke kepala desa, kemudian kami istilahnya kepala lingkungan. Kalau di Bali itu adalah klien banjar ya. Oh, jadi antar lintas sektor seperti Nggih, itu. betul. Jadi kami melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mendapatkan dukungan tentunya agar Luar biasa. pelaksanaan imunisasi kami di Puskesmas Blabatuh 2 ini dapat tercapai capaian. Jadi seperti itu ya. Senang sekali mendapatkan penjelasan yang seperti itu. Ya, dengan beberapa yang Bu Dewayu jelaskan itu sudah lumayan ya. Jadi ada ilmu baru atau informasi baru seperti itu ya pemirsa ya.